Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, saya Alfi Latifah NIM 20204081023 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Dasar dan Tujuan Kurikulum pada Pendidikan Dasar dalam Kurikulum 2013. Mata kuliah yang diampu dalam makalah ini yaitu Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andi Prastowo, Magister Pendidikan Islam. Pokok kajian saya di dalam pendahuluan yaitu di mana kita ketahui bersama tujuan kurikulum tentunya berubah-ubah atau bersifat fleksibel. Tujuan kurikulum pendidikan akan selalu mengalami perubahan sesuai pada perubahan keadaan yang terjadi baik dari faktor eksternal maupun internal. Kurikulum harus bersifat fleksibel karena untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi seperti yang kita rasakan saat ini yaitu wabah COVID-19 membuat kita merencanakan dan menjalankan kurikulum darurat. Metode dalam penelitian saya atau makalah saya yaitu bersifat metode kualitatif deskriptif dengan analisis isi yang diambil dari berbagai sumber literatur atau kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan teoritis dan filosofis yang relevan yang berkaitan pada konsep dasar dan tujuan kurikulum itu sendiri. Yang pertama yang saya bahas dalam makalah saya yaitu kita mengenal terlebih dahulu mengenai hakikat kurikulum. Kurikulum sendiri secara umum diartikan sebagai sebuah perencanaan yang sudah terprogram dan tersusun yang dijadikan sebuah pedoman atau acuan oleh setiap lembaga pendidikan untuk menjalankan kegiatan proses pembelajaran. Sedangkan kurikulum secara khusus diartikan bukan hanya sebagai sebuah rencana dan acuan, melainkan sebuah anak panah yang harus jelas arah dan tujuan pada titik tertentu, sehingga tidak salah sasaran dan memberikan efek positif dalam penerapannya terhadap siswa itu sendiri. Pengembangan kurikulum diartikan sebagai sebuah perencanaan kesempatan belajar yang ditujukan untuk membawa siswa ke arah yang lebih baik dalam perubahan yang ingin dicapai dan menilai sejauh mana target telah tercapai pada diri siswa. Kurikulum dalam pengembangannya terbagi menjadi dua macam, yaitu manajemen pengembangan kurikulum sentralistik dan manajemen pengembangan desentralistik. Tujuan kurikulum sendiri merupakan indikator keberhasilan pengimplementasian atau penerapan dari kurikulum tersebut dengan kurikulum yang ada. Tanpa adanya komponen tujuan di dalamnya, tujuan kurikulum harus berpedoman pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional harus menjadi dasar dalam proses pengembangan kurikulum. Macam-macam tujuan pendidikan atau kurikulum. Yang pertama, tujuan umum atau pendidikan nasional. Yang kedua yaitu tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Dan yang keempat, yaitu tujuan instruksional. Tujuan pendidikan secara umum dapat dilihat melalui undang-undang yang telah diatur oleh pemerintah. Yang pertama, tujuan pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yaitu bersifat mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa. Tujuan pendidikan nasional menurut TAP MPR nomor 2/MPR tahun 1993 yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja profesional, serta sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, TAP MPR nomor 4 tahun 1975
Tujuan pendidikan adalah membangun di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara, Pancasila, dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional yang terakhir yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2020 nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 2 pasal 3 yang berbunyi tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Pengembangan kurikulum 2013 di SD atau MI sendiri, tujuan dari pengembangannya yaitu ingin menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Landasan yuridis kurikulum 2013 diatur dalam 4 peraturan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tujuan dan karakteristik bidang studi di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah terbagi menjadi 8. Yang pertama itu kelompok A, meliputi materi PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS. Dan yang kedua, kelompok B yaitu SBDP dan PJOK. Yang pertama, bidang studi pendidikan PAI, tujuan utama bidang studi pendidikan agama dan budi pekerti atau sebelumnya disebut PAI, yaitu ingin menanamkan perilaku yang sesuai dengan landasan iman yang kuat dan norma agama yang dibutuhkan dalam kehidupan sesama manusia. Yang kedua, yaitu nilai atau karakteristik yang termuat dalam bidang studi yang mencerminkan atau membentuk peserta didik menjadi warga negara yang seutuhnya. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, mengembangkan kepribadian dan memperluas wawasan kehidupan untuk materi bahasa Indonesia di SD dan MI-nya. Dan yang keempat, yaitu bidang studi matematika. Matematika berkontribusi dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dalam dunia kerja dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, sehingga yang diharapkan bahwa lulusan SD yang dihasilkan yaitu mampu mengembangkan kemampuan dan mampu berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Bidang studi IPA. Bidang studi IPA dalam jenjang SD atau MI memiliki 3 klasifikasi yaitu IPA sebagai produk, proses, dan sikap, serta dilaksanakan penyelidik menghafal materi IPA di SD kelas 1, 2, 3 terintegrasi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia serta PJOK, sedangkan untuk kelas tinggi 4, 5, 6 menjadi pembelajaran tersendiri. Dan tujuannya yaitu sama untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nomor 6 yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Tujuan bidang studi IPS adalah menghasilkan warga negara yang religius, jujur, demokratis, kreatif, kritis, dan lainnya yang mampu berkontribusi dalam pengembangan sosial dan budaya dan berkomunikasi secara produktif. Yang ketujuh yaitu bidang studi seni budaya dan prakarya, di mana tujuan dalam materi SBDP ini yaitu untuk menjadikan peserta didik agar memahami seni dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan dapat meningkatkan
kesadaran seni dan keindahan dalam arti umum, serta mampu untuk menjadikan pembelajaran secara edukatif untuk mengembangkan kepribadian peserta didik secara positif. Yang kedelapan, yaitu PJOK. PJOK memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik fisik, mental, serta emosional dalam diri siswa. Tujuan bidang studi PJOK yaitu untuk membantu peserta didik mengembangkan pemahaman tentang apa yang mereka perlukan untuk membuat komitmen seumur hidup tentang arti penting hidup sehat, aktif, dan mengembangkan kapasitas untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan produktif. Dari penjabaran materi saya, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum ialah usaha untuk memperkuat keterampilan guru dalam melaksanakan berbagai tugas untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik dan bidang lainnya. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang oleh negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada abad 21 dalam hal kreativitas komunikasi. Tujuan dari pengembangan kurikulum 2013 sendiri diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Tujuan pendidikan terdiri dari 4 aspek, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Kurikulum 2013 memiliki landasan filosofis, sosiologis, teoretis, dan landasan yuridis. Dan di dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar atau MI merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan berdasarkan mata pelajaran. Setiap bidang studi di SD atau MI memiliki karakteristik, tujuan, dan ruang lingkupnya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan materi saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.